Mutu Institute adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah diakui secara nasional dan internasional. Tahun 2016, pelatihan Mutu Institute telah tersertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tahun 2017, sebagai representatif PECB di Indonesia, Professional Evaluation and Certification Board, lembaga sertifikasi personal yang berkantor pusat di Kanada. Tahun 2018 ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang K3 nasional. Tahun 2019 ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai lembaga pelatihan ISPO, Indonesian Sustainability Palm Oil. Tahun 2020 bekerjasama dengan LSP Bina Daya Alam dan LSP LHKI melakukan pelatihan dan sertifikasi personil di bidang lingkungan dan petugas pengambil contoh. Dan terus dipercaya oleh lembaga nasional dan internasional melalui pelatihan di bidang sistem manajemen, food safety, lingkungan, K3, kehutanan, pertanian, laboratorium, good corporate governance, anti penyuapan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Mutu Institute telah melayani dan bermitra dengan SKK Migas, Pertamina Persero, Petro Cina, PP Persero, Perum Bulog, Perum Peruri, Indonesia Power, Kementerian Pertanian, Perpustakaan Nasional, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jayabaya, PT Smart Tbk, Austindo Nusantara Jaya, Wilmar, dan perusahaan terkemuka lainnya. Dengan komitmen untuk terus memberikan layanan pelatihan yang fun, kreatif, inovatif, dan fokus kepada kepuasan pelanggan. Mutu Institute percaya kita dapat maju bersama. We rise by lifting others. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di program MVT ya, Carbon Talk Show Mutu Institute yang diselenggarakan rutin setiap 2 minggu ya. Saya Wahyu Riyadi yang akan
menjadi host dan mendampingi Bapak Ibu semua hingga sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sesi kali ini adalah sesi yang ketiga. Kita akan mendiskusikan ya temanya tentang proses validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk skema nilai ekonomi karbon. Nah, sebelumnya eh, saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk pastikan jaringan dan internet dalam keadaan baik. Ya. Kemudian juga kami menyarankan bisa menggunakan headset agar lebih jelas terdengar. Ya. Kemudian juga mohon nanti karena ini kita sengaja memang desainnya Zoom meeting, Bapak Ibu semua ya, bukan webinar, agar kalau Zoom meeting kan bisa melihat gitu ya antar peserta sehingga lebih lebih interaktif. Namun mohon juga kerjasamanya untuk selalu dalam keadaan mute uh, Zoom-nya agar tidak mengganggu saat narasumber nanti menyampaikan materi. Dan juga mohon uh, tidak mencoret-coret gitu ya, annotate-nya ya. Biasanya ada yang suka coret-coret, ini mohon kerjasamanya untuk tidak melakukan agar tidak mengganggu peserta yang lain. Baik, sekali lagi selamat datang untuk yang baru bergabung dengan kami semua. Uh, untuk sesi pertama nanti akan penyampaian materi ya oleh narasumber kami, dilanjutkan dengan tanya jawab, bisa memanfaatkan live chat ya. Dan nanti kami juga akan memberi kesempatan jika Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung ya di dalam sesi tanya jawab nanti. Jadi tidak terbatas penulisan chat, kami akan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk menanyakan langsung ke narasumber. Oke, di sesi kali ini narasumber kita adalah Bapak Syarif Lambaga. Ya. Beliau Deputi Direktur di SBU Green Economy dari Lembaga Validasi Verifikasi Mutu Agung Lestari. Jadi sesuai temanya, ya tema kali ini adalah tentang proses validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk skema nilai ekonomi karbon. Oke, kita sapa narasumber kita karena sudah join juga bersama kita semua. Selamat siang, Pak Syarif. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Syarif ya sudah berkenan sharing ya ke kami semua, ke kita semua dalam acara Carbon Talk Show yang dilaksanakan oleh Mutu Institute. Jadi Pak Syarif nanti mungkin dari Bapak akan menyampaikan sharing materi tentang proses validasi verifikasi karbon ya, sekitar mungkin setengah jam. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Dan biasanya kami nanti di akhir sesi ada pembagian door prize untuk 3 orang peserta yang beruntung ya. Akan kita spin ya dari nama-nama yang hadir pada sesi kali ini. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah ada ya di chat ya. Oke, baik. Pak Sarip, kita langsung mulai saja barangkali ya penyampaian materinya. Silakan kesempatan penuhnya diberikan ke Bapak. Silakan Pak Sarip. Apakah sudah Sudah lihat Pak? Tinggal di full screen ya supaya ya? lebih jelas. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang saya hormati, Pak Wahyu selaku VP Mutu Institute, Direktur ya, Direktur Mutu Institute ya, Sama aja Pak. dan rekan-rekan semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenankan saya beri pantun dulu siang-siang ini biar Main siapa? Ini biar nggak ngantuk nih Pak Sarip tenang ya. ya. Kasih pantun pula. Air beriak tanda tak dalam. Asik. Cakep, Nah, cakep. Air tenang seperti berlian. cakep. Izinkan saya ucapkan salam
untuk para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Eh, Terima kasih ini kesempatan yang diberikan oleh Mutu Institute untuk memberikan satu materi yang sebetulnya dibilang asing sudah lama, tetapi walaupun sudah lama masih asing juga di beberapa teman-teman kita ya. Ya, Karena sebetulnya validasi verifikasi gas rumah kaca ini sudah ada mungkin 10 tahun yang lalu. Meskipun pada saat itu belum terlalu banyak yang peduli terhadap apa yang disebut dengan emisi gas rumah kaca ini. Dan bagaimana cara melakukan validasi, verifikasi sehingga gas rumah kaca yang kita statementkan atau kita sampaikan itu sudah sesuai atau sudah benar sesuai dengan metodologi. Saya akan menyampaikan dalam 11 struktur presentasi ya. Yang pertama adalah hubungan antara GRK, kenaikan temperatur dan perubahan iklim. Lalu nanti bagaimana proses pembentukan gas rumah kaca sendiri, apa hubungannya temperatur dan karbon dioksida. Lalu kita akan berbicara mengenai pembangunan rendah karbon, peta jalan karbon di Indonesia, persyaratan lembaga validasi dan verifikasi, sistem registry nasional, serta dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha jika ingin masuk ke validasi dan verifikasi atau bursa karbon untuk mendapatkan SPI, dan bagaimana proses validasi dan verifikasi itu sendiri, serta terakhir laporan. Namun sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Apakah kedengaran? jelas Pak Sarip, terdengar. Tapi suara videonya nggak kedengaran Pak. Ya? Suara videonya tidak terdengar. Oke, sebentar. Mungkin saat share screen diaktifkan audionya mungkin ya. Oke, ya, coba. Jadi di acara kita ini pun ada presiden yang ngasih sambutan ya Pak Sarif ya. Iya, jadi saya sengaja ini Partainya. supaya apa namanya, kita ikut menikmati share sound ya. Oke. Sersan. Ya. His Excellency Oke, gimana? Mr. Sudah jelas, Joko Pak. Widodo, Ya. President of Indonesia. Your Ini Excellency, ketika you have the Presiden floor. Republik Indonesia memberikan Yang mulia, COP2. perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik,
pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Tetapi hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Yang Mulia, sebagai penutup. Oke, itu tadi hal-hal penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Di sana bagaimana Bapak Presiden sudah melaporkan bagaimana perkembangan kita dan bagaimana karbon net zero di Volu itu diharapkan bisa tercapai di 2030 dan kita yakin itu bisa tercapai, dan juga carbon net zero itu di 2060 tetapi akan diupayakan di 2050. Bapak Presiden juga tadi sempat menyinggung mengenai green bond dan green loan. Jadi ini satu ekosistem yang bukan saja Indonesia bisa berkontribusi di dalam penurunan gas rumah kaca dan memperbaiki perubahan iklim, tetapi juga banyak investasi di sana. Memang di kali ini saya tidak menyinggung bagaimana carbon market, karena itu ada satu sesi tersendiri mungkin yang akan disiapkan oleh Mutu Institute ya. Ya, Pak. Kita saat ini adalah bagaimana proses validasi verifikasi sehingga sertifikat pengurangan emisi kita itu bisa masuk di dalam bursa karbon atau carbon market yang alhamdulillah tanggal 26 September kemarin sudah di-launching oleh Bapak Presiden kita. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, sebetulnya kita ingin berdiskusi bersama-sama bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi dan sudah kita rasakan. Kenapa kita sudah rasakan? Karena terjadinya sudah cukup panjang. Jadi sesuatu kondisi itu bisa kita sebut sebagai perubahan iklim jika ada perubahan substansi terkait iklim bumi kita ini dan berlangsung secara terus-menerus dan jangka panjang. Dan ini kita sudah rasakan bahwa dalam beberapa satu dekade ini kenaikan suhu sudah terus terjadi. Dan beberapa tahun ke belakang kita sudah merasakan bagaimana kenaikan temperatur, bagaimana terjadinya pola pergeseran pola hujan. Kalau di Indonesia mungkin salju di luar negeri. Lalu pola angin itu sudah berubah. Kita yang harusnya yang kita rasakan di Indonesia Barat sudah masuk ke musim hujan. Beberapa bulan yang lalu ini kita mengalami pemunduran ya,
musim panas sudah sampai masuk di bulan November. Ini sudah terjadi pergeseran pola hujan di Indonesia. Tentunya perubahan iklim ini tidak terlepas dari adanya kenaikan temperatur atau yang kita lebih kenal dengan nama pemanasan global. Jadi, kenapa terjadi pemanasan global? Karena ada terjadi proses pemanasan bertingkat di lapisan atmosfer kita. Sehingga temperatur itu di muka bumi kemudian meningkat sedikit demi sedikit. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah menumpuknya gas rumah kaca. Yang harusnya tadi terjadi secara alamiah, lalu gas rumah kaca ini diciptakan, dihasilkan oleh aktivitas manusia maupun proses industri. Ada beberapa gas rumah kaca yang berkontribusi cukup tinggi terhadap pemanasan global atau kenaikan temperatur global. Yang paling utama adalah karbon dioksida atau CO2 ya. Lalu ada metan, nitrous oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur hexafluoride, dan nitrogen trifluoride. Jadi ada 6 senyawa gas rumah kaca yang menyerap sinar inframerah sehingga itu dapat menyebabkan kenaikan temperatur di bumi. Bagaimana proses terjadinya pembentukan GRK itu sendiri, gas rumah kaca tadi yang 6? Yang pertama adalah kita tahu bahwa radiasi matahari itu masuk ke bumi melalui lapisan atmosfer. Radiasi ini ada yang masuk, ada yang dipantulkan kembali. Lalu sebagian energi matahari tadi ya, diserap oleh permukaan tanah, laut, sehingga menghangatkan bumi, sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa beraktivitas. Itu secara normal seperti itu. Dan sebetulnya secara sunatullah juga bahwa gas rumah kaca di atmosfer itu juga diciptakan untuk menghangatkan bumi. Sehingga kita bisa hidup, makhluk hidup itu bisa hidup, kita bisa beraktivitas. Tetapi karena adanya aktivitas kita yang berlebihan, seperti pembakaran, lalu pembukaan hutan, penggunaan fosil, sehingga GRK tadi itu lalu terbentuk dan bertumpuk di lapisan atmosfer ini. Nah, pelepasan gas rumah kaca yang berlebihan tadi atau GRK yang berlebihan tadi sehingga menyebabkan atau memicu terjadinya peningkatan suhu bumi atau peningkatan temperatur bumi. Dan itu yang kita sudah rasakan saat ini. Kita lihat sejak praindustri ya, itu kenaikan gas CO2 maupun temperatur itu seirama. Dan ini bukan karangan, tetapi ini adalah hasil daripada penelitian. Bahwa ada hubungan korelasi positif antara kenaikan karbon dioksida dan kenaikan temperatur. Dan inilah saat ini menurut laporan IPCC itu kita sudah berada di 1,1 sampai 1,2 derajat Celcius kenaikan temperatur bumi. Sedangkan berdasarkan kesepakatan global, kita itu mencoba tidak melewati dari 1,5 derajat Celcius. Nah, ini tentunya sudah sangat mengkhawatirkan. Kita lihat, ini adalah laporan terbaru dari IPCC tahun 2023.
hampir di seluruh belahan dunia bahwa resiko, ya, dampak daripada perubahan iklim itu sudah dalam level high, ya. Sudah dalam level high. Kita lihat di USA, ya, di angka C itu, ya, itu sudah levelnya high. Di Amerika Latin dan Karibian itu juga levelnya high. Kita lihat di Afrika levelnya high. East Asia dan Pasifik, ya, Asia Pasifik termasuk Indonesia, ini juga sudah levelnya high. Lalu di South Asia juga udah levelnya high. Jadi kita sebetulnya sekarang sudah masuk kepada lampu merah daripada perubahan iklim. Sehingga ini perlu segera kita lakukan aksi bersama-sama bagaimana sehingga level 1,5 derajat Celcius itu tidak tercapai. Syukur-syukur masih tetap posisi di bawah atau bahkan kita bisa turunkan. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Sejak lama Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, sudah melakukan program pembangunan rendah karbon dan SDGs. Ada 13 dari 17 SDGs yang dicoba di mapping melalui Brundtland, yaitu Brundtland itu Planet People Profit, ya. Teori Brundtland, kalau misalkan Bapak-bapak melihat podcast RPOI, di sana kita membahas mengenai Brundtland ini. Jika itu dipetakan dalam konsep Brundtland, maka ada 13 SDGs dari 17 yang masuk baik dari segi lingkungan, ekonomi maupun sosial. Ujungnya apa? Ujungnya adalah bagaimana kita mengendalikan perubahan iklim. Lalu kita lihat, ini adalah peta jalan karbon kita, ya, peta jalan karbon Indonesia. Tahun 2016 Indonesia itu sudah meratifikasi Paris Agreement dan kita menandatangannya waktu itu di New York kalau tidak salah. Lalu Indonesia menetapkan target NDC pertama kali itu di tahun 2016, National Determined Contribution. Ini adalah target penurunan emisi. Itu sebesar 29% dilakukan oleh Indonesia sendiri atau dibantu oleh luar negeri sebesar 41% pada tahun 2030. Kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa untuk full net zinc itu kita akan capai di 2030. Lalu tahun 2022 Indonesia itu memperbaharui enhance National Determined Contribution yang tadinya 29 lalu ditingkatkan menjadi 31,89% dengan usaha sendiri atau usaha kita sendiri bangsa Indonesia dan dibantu oleh pemerintah lain atau negara lain itu sebesar 43,20% pada tahun 2030. Sektor-sektor apa saja yang menjadi target penurunan emisi? Ada 5 sektor utama, ya, yang menjadi target penurunan emisi. Yang pertama adalah Volu. Volu itu menempati urutan tertinggi. Walaupun dia di dalam NDC itu ditempatkan di paling bawah, tetapi dia adalah target penurunan emisi tertinggi, yaitu 17,4% dilakukan oleh usaha sendiri atau 25,4% itu dibantu oleh negara lain. Lalu ada energi. Energi itu ditetapkan 12,5% usaha sendiri dan 15,5% jika dibantu oleh luar negeri. Selebihnya kecil tetapi signifikan, ada waste, ini limbah, 1,4 dan 1,5% sama tadi narasinya. Lalu ada IPPU, ini industri, adalah 0,2 sampai 0,3%. Agriculture ada 0,3 sampai 0,4%. Ini target NDC kita di 2030. Dari mana target NDC ini? Target NDC ini tentunya kita dapat dari long term strategi. Jadi long term strategi bagaimana mencapai target NDC.
dan juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Ada dua aksi yang menjadi program bangsa Indonesia dalam mencapai target NDC 2030 dan net zero emission di 2060 atau 2050. Yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi tadi saya sudah sebutkan ada 5 sektor dan subsektornya adalah pembangkit, transportasi, bangunan, di sini ada green building ya, limbah padat cair, sampah, industri atau IPPO. Ini cukup luas kalau industri karena menyangkut processing ya. Lalu ada sawah gitu ya. Kalau di sini berarti pertanian ya, pertanian persawahan. Lalu dari segi peternakan, perkebunan, kehutanan, gambut dan mangrove. Lalu ada disebutkan subsektor lain sesuai IPTEK. Jadi ini subsektor lain, jika ada perkembangan baru sesuai IPTEK, maka ini akan masuk sebagai bagian daripada subsektor. Itu aksi mitigasi yang akan dilakukan oleh Indonesia. Selain ada aksi mitigasi, ada aksi adaptasi. Adaptasi ini dibagi dua, ada regional dan ada sektoral. Nah, di tingkat regional, di provinsi dan lain-lain, itu aksi adaptasi itu dibagi dalam 6 ancaman utama, yaitu ancaman terhadap pangan, ancaman terhadap air, energi, kesehatan lingkungan, bencana, dan ekosistem. Lalu dari regional, aksi adaptasi ini disosialisasikan di tingkat sektoral melalui sharing pengetahuan, kerjasama secara komunal untuk adaptasi, gender dan kelompok rentan, serta melakukan adaptasi sesuai dengan kearifan lokal. Jadi kelompok rentan ini adalah manula, bayi, orang berkebutuhan khusus, ini adalah kelompok rentan. Lalu ada keamanan dan pertahanan. Dari long term strategis dan Perpres 98 ini, lalu KLHK selaku National Focal Point menurunkan di dalam yang lebih detail lagi melalui Permen LHK nomor 21 tahun 2022. Jadi Permen LHK nomor 21 tahun 2022 ini itu adalah KLHK sebagai National Focal Point. Penyelenggaraan apa? Jadi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang tadi dari Perpres 98 itu diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga, Pemda, pelaku usaha, dan masyarakat. Jadi semua sektor ini itu diminta berkontribusi bagaimana untuk menyelenggarakan nilai ekonomi karbon ini. Mekanisme bagaimana? Mekanisme tadi sudah disebutkan, sudah disinggung oleh Pak Presiden adalah bagaimana perdagangan karbon, lalu result by payment, ini pungutan atas karbon atau mekanisme lain. Tetapi yang ada sekarang baru 2 berjalan, yaitu perdagangan karbon melalui IDX yang sudah di-launching di bulan September kemarin, dan RBP yang sudah berjalan di Kalimantan. Tetapi untuk pungutan atas karbon atau carbon tax ini memang belum ditetapkan berapa, karena ini juga akan berkaitan dengan perdagangan karbon, sehingga ini masih perlu diatur kembali. Lalu tata laksananya bagaimana? Untuk perdagangan karbon baik dalam maupun luar negeri yang sekarang sudah ada dalam negeri, sedangkan untuk luar negeri sedang dibahas pedomannya, itu ada perdagangan emisi, lalu ada offset emisi. Kegiatan NEC juga harus sesuai dengan peta jalan perdagangan karbon. Jadi harus mengacu kepada aturan. Jadi istilahnya itu adalah penjualan berdasarkan peraturan. Kemudian ada menyediakan buffer. Buffer itu adalah sejumlah karbon yang harus disimpan oleh pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi hal yang di mana buffer itu harus dikeluarkan. Dan yang paling penting adalah berbentuk SPE GRK. SPE GRK itu adalah sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Skema, mekanisme, dan prosedur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon itu yang tadi saya sudah sebutkan, ada perdagangan emisi, offset emisi, PBK, pungutan atas karbon, itu melalui beberapa
mekanisme dan prosedur. Untuk perdagangan karbon, tadi saya sudah sebutkan dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri. Tetapi ini akan diatur. Tetap semuanya akan berfokus bertempat di Indonesia, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita inginkan bahwa ada penerimaan negara di sana. Pemerintah menginginkan ada penerimaan negara di sana, baik yang melalui bursa karbon maupun perdagangan langsung. Sehingga itu harus bertempat di Indonesia, jadi bukan di luar. Lalu bagaimana dengan perdagangan emisi? Perdagangan emisi ini itu harus ada mekanisme dan prosedur. Yang saat ini adalah yang sudah ditetapkan oleh energi sumber daya mineral ya, SDM, Kementerian SDM, melalui penetapan PT BAE untuk PLTU batubara. Itu sudah ada, sudah terbit penetapannya dan sudah ada penjualan kemarin ya ketika bursa karbon. Lalu yang offset emisi. Nah, ini yang offset emisi yang sebetulnya yang sangat menarik karena ujungnya adalah SPE. Ujungnya adalah cuan gitu ya. Kalau kita bicara secara umum ya. Nah, ini juga sudah punya mekanisme dan prosedur bagaimana offset, bagaimana baseline-nya. Baseline itu adalah business as usual. Jika kita tidak melakukan aksi atau kita melakukan hal yang normal saja, yang seperti biasanya, itu berapa emisinya, lalu kita melakukan mitigasi melalui beberapa kegiatan aksi, lalu ada pengurangan emisi, sehingga ada additionality di sana. Nah, additionality itulah yang kemudian divalidasi dan diverifikasi untuk mendapatkan sertifikat pengurangan emisi. Nah, untuk yang pembayaran berbasis kinerja ini saya tidak akan bahas di sini karena ini kaitannya dengan kerjasama ya. Karena kerjasama baik internasional dengan pemerintah pusat, internasional dengan pemerintah provinsi, nasional dengan subnasional, ya, itu bisa dilakukan. Swasta pun bisa melakukan, tapi nanti sertifikatnya adalah sertifikat terima kasih gitu ya, sertifikat. Kemudian untuk pungutan atas karbon ini belum ada aturannya ya. Jadi mohon tidak usah bertanya kapan ada, kita tunggu aja pemerintah mengeluarkannya atau menerbitkannya. Nah, ini ada beberapa aturan, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa catat yang terkait dengan karbon ini ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 ini mengenai ratifikasi Persetujuan Paris atau Paris Agreement. Lalu ada Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. Ada Enhanced NDC Indonesia tahun 2030. Nanti 2024 ada nanti Enhanced kedua ya. Akan terbit Enhanced kedua di 2024. Lalu ada Perpres 98 tahun 2021 perihal penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian NDC dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Ini lalu diturunkan melalui Permen LHK 21 tahun 2022 tata laksana penerapan NEC. Lalu ada Kepmen LHK 168 tahun 2022 mengenai Indonesia Volume Net Sink untuk pengendalian perubahan iklim. Lalu ada Permen SDM nomor 16 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik. Ini turunan daripada Permen LHK 21. Jadi sebelum saya lanjut, Permen LHK 21 itu mengamanahkan setiap kementerian harus menyusun ya, memperdetil tata cara penyelenggaraan NEK di subsektor mereka. Misalnya di kementerian, misalnya di pertanian, kelapa sawit harus nanti diatur oleh Kementerian Pertanian. Contohnya seperti itu. Lalu ada SMN LHK nomor 5 tahun 2023 tentang aksi iklim dan tata kelola kerjasama karbon. Ada Permen LHK 7 tahun 2023 tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Bagi yang punya interest di kehutanan, baca benar-benar Permen LHK 7 ini. Kepmen LHK 716 mengenai pengintegrasian mekanisme NEC dalam persetujuan kemitraan dan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup. Nah, ini juga penting bagi yang ingin masuk di sektor kehutanan. Lalu ada Kepmen LHK 1131 baru terbit di akhir bulan lalu. Ini adalah skema sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia atau skema SPEI. Kalau Bapak bisa download,
ini akan bisa mencerahkan Bapak Ibu semua. Dan dalam upaya transparansi, jadi semua kegiatan tadi, walaupun tidak semuanya di-handle oleh lembaga validasi verifikasi, tetapi dalam kaitannya dengan transparansi, maka setiap aksi, ya, setiap aksi itu divalidasi dan diverifikasi. Memang ada yang tugasnya tim MRV, ada tugasnya bagian dari subsektor atau dari kementerian, ada tugasnya LVV, validasi, lembaga validasi verifikasi independen. Nah, ini akan lebih memperjelas lagi bahwa enhance itu ada dua tadi saya sudah singgung, mitigasi dan adaptasi. Kaitannya di dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, di sini ada tiga, ada perdagangan, RBP, pungutan atas karbon, tadi result by payment ya, result based payment, ya, result based payment. Kemudian perdagangan karbon itu ada dua, perdagangan emisi tadi PT BAU yang sekarang sudah bergulir di ESDM, lalu ada offset emisi, dan ini yang sudah offset emisi yang udah mulai banyak yang datang ke kami untuk bertanya bagaimana cara kita offset emisi, karena yang diinginkan oleh banyak pihak adalah mendapatkan yang disebut sebagai SPE itu, karena SPE itu yang hanya boleh masuk di dalam bursa, baik nanti bursa perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi SPE ini menjadi satu-satunya barang yang sangat diincar oleh banyak orang ya. Kemudian ada RBP, itu nanti ujungnya adalah carbon title. Jadi ini adalah sertifikat penghargaan bagi yang ikut melakukan adaptasi ya, maupun di mitigasi. Tapi ini kaitannya dengan internasional dan pemerintah ya, atau G2G lah. Tapi juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha kalau ingin mendapatkan carbon title. Jadi di sini nggak bisa dijual carbon title-nya. Nah, bagaimana tadi saya menyinggung mengenai lembaga validasi dan verifikasi independen. Untuk disebut sebagai lembaga validasi dan verifikasi independen, maka LVV atau disebut LVV itu harus diakreditasi oleh CAN sebelum dia melakukan validasi dan verifikasi kepada pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi atau menghitung persetujuan teknis batas atas emisinya. Selain terakreditasi, jika setelah terakreditasi, maka lalu LVV tadi harus terdaftar, direkognisisi oleh saat ini oleh KLHK selaku National Focal Point, dan jika Bapak Ibu membuka website Sistem Registry Nasional dan melihat lembaga validasi dan verifikasi, nama Mutu Agung itu sudah ada di sana di nomor 1 gitu ya, di nomor 1. Dan juga saat ini sedang berproses di ESDM. Untuk mendapatkan akreditasi ini tidak mudah karena kita harus menerapkan SNI ISO 17029, kita harus menerapkan ISO 14064, lalu kita juga menerapkan ISO 14064-43, kita juga menerapkan Permen LHK 21, lalu peraturan-peraturan yang relevan yang diterbitkan oleh subsektor atau kementerian lain, lalu kita juga harus menerapkan persyaratan tambahan skema GRK NEC, yaitu Komite Akreditasi Nasional K10.3. Ini semua harus bisa tercapture di dalam lembaga validasi dan verifikasi. Dan itu akan di-challenge oleh CAN melalui asesornya jika ingin mendapatkan akreditasi. Dan ini sesuatu banget ya untuk mendapatkan ini. Bagi bapak-bapak yang juga ingin berkecimpung di LVV, silakan menikmati apa namanya ekosistem daripada ketika diakses oleh CAN ini. Bagaimana tahapan proses validasi dan verifikasi? Nah, ini sangat penting. Ini tahapan secara umum saya gambarkan. Pertama adalah tahap validasi. Tahap validasi ini adalah evaluasi sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh satu validator atau lebih
untuk memastikan bahwa dokumen DRAM atau dokumen rancangan aksi mitigasi perubahan iklim memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema SPEI. Jadi harus memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Jadi sebelum dia menyusun DRAM, maka sebaiknya pelaku usaha itu mendaftar dulu di akun SRN. Di sana bisa ada dua kegiatannya, pendaftaran dan untuk mendapatkan nomor registry. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Setelah terdaftar atau mendapatkan register, pelaku usaha lalu menyusun DRAM dalam kaitannya untuk aksi mitigasi. DRAM inilah yang kemudian harus diposting di website SRN untuk ditinjau oleh tim MRV namanya di SRN itu. MRV itu singkatan dari monitoring, reporting, verification. Ada timnya di SRN. Jika secara administrasi yang ditinjau apa administrasinya sudah lengkap, lalu pelaku usaha itu bisa mengontak namanya LVV tadi yang sudah terakreditasi untuk melakukan proses yang disebut validasi tadi. Mengevaluasi secara sistematis, independen, dan terdokumentasi. Maksimal 1 bulan. Lalu jika tidak ada temuan di sana, NC yang tetap ada NC ya, ada NC yang diterbitkan, itu bisa pelaku usaha langsung meregistrasi laporan hasil validasi di SRN. Dan juga sebetulnya LVV juga akan nanti memiliki akun juga di sana untuk meregister laporan hasil validasi yang telah dilakukan. Jika kita sudah memposting atau meregistrasi laporan hasil validasi ini, maka tim MRV juga akan menelaah laporan validasinya. Kenapa masih ditelaah? Karena ini adalah akan masuk kepada penjualan karbon. Pemerintah ingin memastikan bahwa LVV melakukan kegiatan validasi sudah sesuai dengan aturan dan pedoman yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada masalah dari tim MRV, maka selanjutnya pelaku usaha tadi mulai melakukan dan memantau aksi mitigasi yang dia rencanakan di dokumen rencana aksi mitigasi tadi. Berapa lama dia melakukan memantau? Tidak ada aturan di sini. Boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, silakan. Jika ingin mendapatkan SPEI yang nanti akan masuk ke bursa, maka pelaku usaha harus menyusun laporan capaian aksi mitigasi. Jadi apa yang sudah dimonitor, apa yang sudah dipantau, apa yang sudah dilaksanakan, itu disusun dalam laporan capaian aksi mitigasi. Laporannya kayak gimana? Ada di 2 tempat. Bapak bisa lihat di Permen LHK 21 dan di pedoman SPEI yang di PP 1131 kalau tidak salah. Ya, PP 1131. Itu di lampirannya ada pedoman DRAM dan pedoman laporan capaian aksi mitigasi. Jika ini sudah disusun, maka pelaku usaha bisa menghubungi kembali LVV untuk dilakukan yang disebut sebagai proses verifikasi. Apa itu proses verifikasi? Sama seperti validasi. Itu proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi. Yang dilakukan secara berkala. Jadi berkala bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Setelah DRAM tadi atau aksi mitigasi perubahan iklim berjalan ekspos oleh verifikator, untuk apa dia melakukan verifikasi? Untuk memastikan keberhasilan menjalankan rancangan aksi mitigasi perubahan iklim termasuk jumlah penurunan emisi yang dihasilkan. Nah, itu yang akan dilakukan oleh LVV. Lalu laporan tadi dikirim juga oleh PU ke SRN dan juga LVV akan mengirimkan juga ke sana. Laporan ini kemudian ditelaah lagi oleh tim verifikasi. Jika tidak ada masalah, tim MRV akan mengusulkan ke Dirjen untuk menerbitkan yang namanya SPE GRK. Dan SPE GRK ini akan diregister di dalam SNPPI, lalu ini akan ditarik oleh bursa IDX yang sekarang menjadi IDX untuk ditempatkan di
IDX sehingga bisa diperdagangkan. Kira-kira itu konsep umumnya. Nah, bagaimana melakukan registrasi? Pertama, ada formulir pendaftaran, silakan unduh dari SRN website. Nah, nanti kemudian akan divalidasi melalui alamat surat elektronik atau email, pengecekan pendaftaran. Jika itu sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nomor pendaftaran. Apakah sudah sampai di sini? Belum. Bapak Ibu kalau mau maju lagi harus mendapatkan nomor akun. Caranya bagaimana? Download lagi yang namanya formulir data umum. Jadi formulir data umum ini lalu Bapak isi, Bapak posting kembali, nanti akan dilihat. Jika di-approval oleh tim SRN, maka Bapak akan mendapatkan nomor akun. Nah, jika sudah ada nomor akun, Bapak udah bisa memposting drum tadi, bisa memposting LCAM tadi di dalam akun SRN. Bagaimana proses validasi dan verifikasi? Nah, ini ada beberapa proses validasi. Di kami itu ada 5 tahap. Pertama, ketika Bapak ingin divalidasi dan atau diverifikasi, maka Bapak harus menginginkan permohonan ke kami, menghubungi marketing kami. Nanti marketing kami akan mengirimkan Bapak aplikasi form. Penting nggak aplikasi form? Penting. Karena penetapan hari orang kerja bagi validator verifikator, berapa biaya yang harus kita sampaikan, ini diambil berdasarkan informasi yang Bapak isi di aplikasi form. Bisa nggak Pak Sarif langsung menetapkan harga? Nggak bisa. Karena di aplikasi form itu kita sudah mengatur informasi-informasi yang bisa kita lainkan dengan harga maupun dengan berapa lama proses validasi dan atau verifikasi laporan. Izin Pak Sarif, Ya. waktunya 10 menit lagi Pak. Waduh, ya. Kemudian ini masih panjang ya. Kemudian aplikasi form ditinjau, lalu ada pengeluaran harga SPK. Jika SPK sudah setujui, maka Bapak boleh kirim drum ke kami atau LCM, nanti kita akan buatkan tanda terima. Lalu kita menyepakati jadwal, lalu kita akan turun ke review dokumen dan turun ke lapangan, nanti akan terbit laporan akhir. Nah, syaratnya ini ada di sini. Jadi mengacu ke 1404, 65, skema SPEI, ya. Lalu terakreditasi, terdaftar di SRN. Nah, ini semua adalah syarat-syarat sebagai LVV. Bagaimana untuk melakukan aksi mitigasi? Jadi aksi mitigasi itu, ini syaratnya nih. Harus berlokasi dalam wilayah Indonesia. Tidak boleh Bapak melakukan aksi mitigasi di luar Indonesia, misalkan di Timur Timur atau di Papua Nugini, lalu ingin diregistri di Indonesia. Itu nggak bisa. Jadi tetap harus berlokasi di wilayah RI. Hasil mitigasinya dapat dipantau sesuai metodologi. Ini yang sangat penting, metodologi. Karena banyak sekarang orang melakukan perhitungan emisi menggunakan metodologi yang tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Mohon diingat baik-baik bahwa metodologi perhitungan harus bersumber dari 3 sumber utama. Yang pertama adalah Dirjen PPI, itu Bapak Ibu bisa lihat di SRN, di sub metodologi, lihat di situ metodologinya, sesuaikan dengan aksi mitigasi. Lalu Bapak bisa masuk atau akses ke Badan Standarisasi Nasional atau SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu pun bisa digunakan. Dan kalau di 2 itu tidak ada, Bapak coba cari di UNFCCC. Kalau misalkan di UNFCCC tidak ada, Bapak bisa mengajukan metodologi untuk di-approve. Jadi ini penting ya. Jadi ini kunci daripada aksi. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan metodologi dari luar. Lalu yang ketiga, harus memiliki additionality. Kalau nggak ada additionality, itu tidak bisa dilakukan aksi mitigasi. Karena nanti tidak ada gap daripada emisi yang akan dihasilkan. Lalu melakukan publikasi dan konsultasi publik, berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Tadi saya sudah singgung, ada 13 pembangunan berkelanjutan. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, apa itu additionality? Jadi, aksi mitigasi untuk additionality itu belum dapat berjalan atau sudah berjalan, tetapi tidak lebih dari 5 tahun sebelum tanggal validasi. Tadi additionality adalah CO2 ya, karbon dioksida yang hilangkan atau diserap dari atmosfer.
melalui misalkan proyek mitigasi perubahan iklim yang dapat diverifikasi dan dapat diukur. Dihitungnya dari mana? Itu berdasarkan antara cadangan karbon tanpa proyek atau business as usual, ya. Kemudian dengan cadangan karbon setelah proyek. Jadi bisa ada penurunan di sana atau removal atau penurunannya. Kemudian bukan dilaksanakan karena adanya kewajiban akibat kebijakan pemerintah. Misalkan, wah Bapak, saya mau bikin aksi mitigasi di area HCV. Nah, itu nggak bisa. Area HCV itu adalah nggak ada aksi mitigasi, Bapak tetap harus jaga. Karena ada kewajiban dari pemerintah untuk menjaga. Ini banyak. Yang dulu-dulu ada klaim dari area kawasan lindung. Nah, kan nggak boleh. Karena itu ada aksi mitigasi maupun nggak ada, itu tetap harus dijaga. Kalau perlu tetap kita harus hutankan. Atau memiliki hambatan pelaksanaan, misalkan keuangan. Non-permanensi, ini khususnya di kehutanan, ini harus dilihat mengenai non-permanensi. Nanti Bapak bisa baca aja di materi. Publikasi tadi saya sudah jelaskan, tinggal Bapak baca di materi sini. Nah, untuk bagaimana dan persyaratan kinerja PTBAU, ini yang SDM ya. Jadi berasal dari usaha kegiatan yang berlokasi di wilayah Republik Indonesia. Saya mendengar bahwa kelapa sawit akan masuk ke PTBAU. Tapi walau alam, itu baru dengar-dengar sepoi-sepoi ya. Kinerja mitigasinya dapat ditentukan sesuai metodologi perhitungan yang ditetapkan oleh Dirjen PPI, telah melakukan publikasi, berkontribusi pembangunan, ini sama. Kemudian metodologinya, itu kalau yang PTBAU, Bapak bisa download dari SDM. Kalau yang nanti pertanian mungkin akan dibuat oleh Kementerian Pertanian. Dan ada persyaratan-persyaratan lanjutan. Ini sebetulnya naratif aja, tinggal bisa dibaca. Karena tidak perlu dijelaskan. Nah, ini yang perlu mungkin saya jelaskan sedikit ya Pak Ahi ya. Validasi Silakan, Pak. ya, validasi drum itu 1 bulan ya. Jadi tanggal terima drum itu wajib kita validasi dalam waktu 1 bulan. Sedangkan verifikasi dalam waktu 6 bulan. Untuk laporan PTBAU, BAPU ini dilakukan paling lambat 31 Desember. Misalnya contohnya, perusahaan A menghitung dari Januari sampai Desember, itu wajib kuantifikasinya. Lalu nanti akan diverifikasi di Januari sampai dengan Maret. Batasnya 31 Maret. Lebih dari itu nggak bisa. Jadi 31 Maret. Jenis NCR ini sama lah dengan yang lain ya. Saya nggak perlu jelaskan. Nah, masa waktu perbaikan. Ini yang penting dan unik. Jika ada NCR, maka pelaku usaha itu wajib merespon dalam 5 hari sejak closing meeting. Jika nggak direspon dalam 5 hari, maka laporan terbit dengan opini negatif. Jadi harus direspon. Tetapi kami di Mutu itu menambah 6 kali tiktokan. Artinya 6 kali. Tapi dengan syarat setiap tiktokan itu harus direspon. Misalnya gini, 5 hari pertama Bapak respon. Oke, masih ada perbaikan. Kita sampaikan lagi, ini belum diterima. 5 hari berikutnya harus direspon. Kalau nggak direspon, naik menjadi negatif. Kalau negatif, Bapak nggak bisa kemana-mana lagi, nggak akan bisa divalidasi verifikasi oleh LVV lain, karena udah diatur. Nah, ini 6 kali sampai 30 hari, atau 5 kali 6, 30. Itu juga berlaku untuk verifikasi. LVV sama dengan seperti standar lain, tidak boleh melakukan konsultasi. Ya. Ini klasifikasi opini, positif catatan, dan negatif. Nah, ini yang penting, ambang materiality. Ini adalah penetapan perbedaan persentase ya, absolut yang dapat diterima antara inventarisasi emisi perusahaan dan keyakinan dari verifikator dalam jumlah emisi perusahaan jika sumber yang dihilangkan itu diperhitungkan. Berapa? 2% untuk emisi yang Anda klaim lebih dari 200.000 ton CO2 ekuivalen per tahun. Atau 5% jika emisi kurang dari 200.000 ton ekuivalen. Nanti ini kita akan diskusi. PTS-PTK itu biasa. Sebagai ketua tim, itu dia hanya boleh 6 kali melakukan verifikasi LCAM. Selanjutnya harus jeda 2 kali. Begitu juga LVV, hanya jika di atas 200.000, maka dia hanya boleh validasi dan verifikasi pertama, selanjutnya jeda 2 kali, baru boleh melakukan verifikasi di perusahaan dan klaim yang sama. Kemudian ini juga saya lewati saja, karena ini juga sudah nggak asing sih, tinggal dibaca ya. Nah, ini yang penting juga, saya ingin menjelaskan durasi project, ini yang baru. Jadi durasi project itu
dimulai setelah tanggal 31 Desember 2020 atau pada tanggal drum tervalidasi tercatat di SRN sebagai aksi mitigasi skema SPEI. Jadi kita boleh 5 tahun, ya tadi kan boleh 5 tahun, misalkan kita mau validasi 1 Januari 2024. Nah, aksi mitigasi yang sudah berjalan itu boleh 5 tahun ke belakang, artinya 2004, 2019. Desember itu masih boleh, tapi sebelumnya itu sudah nggak boleh. Tetapi mengklaimnya hanya bisa di atas 31 Desember 2020, artinya per 1 Januari 2021 baru bisa klaim. Jadi kita akan hilang ada beberapa. Dan untuk yang di sektor kehutanan ini penting, ini banyak juga yang akhirnya salah tafsir. Di sektor kehutanan itu adalah boleh durasi proyek 10 tahun dan dapat diperbaharui 2 kali atau total 30 tahun. Atau Bapak langsung 20 tahun tapi tidak dapat diperbaharui. Jadi tinggal memilih. Bagaimana yang 10 tahun? Ya 10 tahun, setelah 10 tahun Bapak nyusun drum lagi, kita validasi lagi. Berarti di dalam yang skema pertama 3 kali 10 tahun itu 3 kali validasi drum. Kalau di yang skema kedua 20 tahun Bapak cuma 1 kali validasi drum. Ini aksi-aksi contoh, silakan nanti dibaca. Ini juga nggak terlalu. Ini laporan. Ini tinjauan. Jadi kenapa diperlukan tinjauan? Yaitu tadi. Karena melihat status dan kesesuaian ruang lingkup, ketaatan, independensi, konflik of interest, kompetensi, kesesuaian proses. Itu akan dilihat oleh tim MRV terhadap laporan validasi dan verifikasi LVV. Jika itu udah semuanya, maka selanjutnya ada proses pengurangan sertifikat pengurangan emisi diterbitkan oleh Dirjen PPI. Ini Mutu Agung, kita sudah sejak 2015 sampai 2013. 2015 kita sudah terakreditasi dengan LVV 001. Kita juga sudah terakreditasi oleh Joint Crediting Mechanism. Ini kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dan kita juga ada Social Carbon. Lalu 2016 kita adalah ICC. 2021 kita menambah skema Corsia ini untuk penerbangan internasional. Kita melakukan verifikasi dan Indonesia hanya punya satu-satunya lembaga validasi verifikasi Corsia yaitu Mutu Agung Lestari. Satu-satunya. Kemudian ada Plan Vivo. Lalu di 2023 kita ada skema PRL yaitu skema NEC. Ini adalah akreditasi kita. Ini adalah ruang lingkup kita, tinggal baca aja. Dan ini adalah ruang lingkup NEC kita. Dan ini adalah skema lain pengakuan internasional, Social Carbon, PF dan GCM, ada ICC, dan terima kasih Mutu Internasional bersama Indonesia. Terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syarif ya, materinya lengkap betul ya dari dasar latar belakangnya hingga sampai terakhir tadi proses validasi verifikasi. Oke, baik Bapak Ibu ya, yang baru bergabung selamat bergabung dengan kami ya, MVT Carbon Talk Show Mutu Institute. Untuk yang bertanya sekali lagi saya bisa sampaikan silahkan via chat bertanya gitu ya. Dan juga nanti untuk yang ingin interaksi langsung raise hand bisa gitu. Oke, nah ini ada di kolom chat ada yang bertanya Pak Agus Suprayogi. Mungkin saya menawarkan kira-kira Pak Agus apakah ingin bertanya langsung Pak? Mungkin bisa langsung diaktifkan. Silakan Pak kalau ingin langsung bertanya. Mohon maaf Pak, suaranya kecil Pak, bisa diperbesar nggak Pak? Karena semuanya ada sedikit nggak bisa jauh. Nah, gini Pak, itu kan untuk nilai potongan karbon Pak, kita kan perusahaan perkebunan itu apakah kita juga harus melakukan uji karbon di perusahaan kita karena kita kan bukan pabrik gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu apakah ada sanksi hukum gitu? Terima kasih. Oke, baik Pak Agus. Jadi Pak Agus dari mana tadi? PT Aceh Raya ya Pak ya? Iya.
Ya, jadi Pak Sarif, Pak Agus tadi bertanya, apakah perusahaan budidaya perkebunan juga harus ya, melaksanakan skema ini, nilai ekonomi karbon? Dan kira-kira kalau tidak, apakah ada sanksinya gitu? Silakan mungkin Pak Sarif bisa memberi pencerahan ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus dari PT Aceh Raya mengenai budidaya perkebunan kelapa sawit ya Pak ya. Iya, benar. Ya, untuk sampai saat ini kelapa sawit belum ada apa namanya turunan dari P7 ya. Sorry, P21 KLHK, dan mudah-mudahan kita tunggu apa yang menjadi persyaratan yang akan dilakukan oleh eh, Kementerian Pertanian. Apakah nanti masuknya melalui PTBAE atau persetujuan batas atas emisi, misalkan satu perkebunan hanya boleh punya batas atas emisi misalkan 100.000 ton misalkan. Lebih dari itu maka harus melakukan aksi mitigasi atau bayar pajak misalkan contoh itu ya. Iya, iya. Nah, itu belum ada sampai saat ini, kita menunggu dari Kementerian Perkebunan. Tetapi jika Bapak ingin melakukan aksi mitigasi, contohnya misalkan eh, ingin membangun methane capture, itu bisa Pak. Untuk apa namanya dilakukan aksi mitigasi secara sukarela. Itu metodologinya pun sudah ada di SRN. Silakan Bapak search di SRN metodologi mengenai methane capture. Dan di kami udah ada beberapa yang mengajukan. Mudah-mudahan Aceh Raya termasuk salah satu yang mau masuk ke sini, sehingga nanti akan terbit namanya SPE. Jadi Bapak menyusun drum dulu, lalu nanti menyusun LCAM. Seperti yang saya jelaskan, ujungnya nanti SPE ini yang bisa dijual belikan di bursa karbon. Itu kira-kira Pak Agus. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, baik, makasih Pak Agus ya pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi sudah eh, jelas ya. Kemudian ini Pak Syarif, ada lagi yang bertanya, Pak Imam ya. Sebelum saya bacakan, saya silakan Pak Imam menawarkan barangkali langsung bertanya ke Pak Syarif, narasumber. Gimana? Tidak? Mau saya bacakan? Oke, baik. Baik Pak Syarif, jadi Pak Imam ini bertanya Pak tentang eh, gambut ini ya. Area konservasi dan wilayah lindung gambut merupakan wilayah yang dapat diaplikasikan proyek karbon. Apakah memenuhi kriteria additionality? Terima kasih. Nah Oke. itu pertanyaan Pak. Mungkin mudah-mudahan sih cukup jelas ya Pak Syarif ya. Ya, saya kira ini sangat Pertanyaan. jelas. Ya, ya, baik. Pak Imam, terima kasih. Kalau Bapak lihat di Permen LHK nomor 7, dari 22 aksi mitigasi, itu salah satunya adalah gambut. Jadi tentunya gambut ini sangat penting karena gambut ini dia melepas karbon yang cukup besar. Tetapi kalau kita jaga juga dia akan menyimpan karbon yang cukup besar. Jadi kalau misalkan Bapak melakukan aforestasi di lahan gambut contohnya, atau misalkan menjaga lahan gambut dengan tadi tata air dan lain-lain, itu tentunya akan ada additionality-nya. Dan itu memang di Permen LHK 7 itu disebutkan satu dari 22 aksi mitigasi. Silakan Bapak di P7 di pasal 3 ayat 3. Ada 23 aksi mitigasi dan salah satunya adalah gambut. Nah, cuman apakah gambut ini yang jadi penting karena kan gambut ada yang masuk di dalam areal konsesi HGU, ada juga yang non HGU misalnya kehutanan. Nah, apakah yang di HGU ini juga bagian daripada di kehutanan atau bagian dari Kementerian Pertanian? Nah, ini yang kita tunggu dari Kementerian Pertanian. Apa namanya? Apa yang terkait dengan HGU yang memiliki lahan gambut. Ini juga udah ada banyak yang bertanya ke kami, beberapa perkebunan kelapa sawit. Pak Sarif, kami ini dari 20.000 konsesi kita sekitar 15.000 gambut. Bisa nggak kita nggak tanam sawit? Nah, sekarang izin Bapak apa? Izin saya nanam sawit. Jadi ini dilematik. Jadi kita nunggu juga dari apa namanya dari kebijakan
subsektor ya, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Tetapi kalau itu bukan di dalam area konsesi HGU, tetapi misalkan ada di area konsesi kehutanan, nah itu lebih mudah karena di Kemen LHK nomor 7 yang merupakan turunan subsektor dari Permen LHK 21 itu sudah menyebutkan gambut adalah bagian daripada aksi mitigasi. Gitu Pak Imam. Baik, makasih Pak Syarif. Mudah-mudahan jelas Pak Imam ya. Tadi jawaban dari Pak Syarif ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jika ingin bertanya silakan tuliskan di kolom chat ya. Eh, atau barangkali ada yang ingin langsung bertanya silakan raise hand. Nanti kami akan beri kesempatan berinteraksi langsung. Oh, Sambil ini menunggu yang dari Lydia nih. dari Bu Lydia ya. Saya sambil cari juga nih Pak di chatnya ya. Atau saya Biar bacakan saya langsung aja bisa ya. bacakan. Ya, ini saya bacakan. Ketemu nih Pak. Oh ya, Pak ketemu Sarif, ya. saya bacakan. Biar Oke. saya yang bacakan, Pak Sarif tugasnya jawab aja nih Pak. Ya. Oke, jadi dari Ibu Lydia ya. Pertanyaannya, izin bertanya Bapak, pelaku usaha perlu mempersiapkan drum dan LCAM ya. Format LCAM itu bisa dilihat di peraturan atau metodologi mana ya? Karena setelah saya cek di Permen LHK 21 tahun 2022 hanya ada format atau pedoman pembuatan drum, tidak ada pedoman pembuatan LCAM laporannya. Dan untuk baseline emisi, apakah harus 5 tahun ke belakang atau boleh 1 tahun sebelum aksi mitigasi? Terima kasih Pak. Nah, silakan Pak Sarif. Baik Bu Lydia, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik. Eh, Kalau Ibu buka di Permen LHK 21, di lampiran itu adalah panduan cara menyusun drum dan LCAM. Jadi itu dipandu ya. Jadi tinggal menggunakan panduan itu sudah ada. Tetapi kalau Ibu mau lebih komplit lagi di Permen LHK 1131 yang terbit. Caranya gimana mau dapat Permen LHK 1131? Coba Bu dia masuk ke website SRN. Nanti adalah tentang kita, kalau nggak tentang apa tentang di situ ada pedoman penyusunan eh, mendapatkan sertifikat SPI. Di situ Bapak Ibu download, di lampirannya itu lebih clear lagi daripada Permen LHK 21. Oke, itu mengenai rujukan penyusunan DRAM dan LCAM. Lalu bagaimana metodologinya? Metodologi tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 3 sumber metodologi. Memang di Permen LHK 21 tidak disebutkan nama metodologinya. Di pedoman juga tidak disebutkan nama metodologinya. Tetapi disampaikan rujukannya. Rujukannya kemana? Adalah pertama ke Dirjen PPI. Dari mana saya dapatkan metodologi Dirjen PPI? Ibu masuk ke SRN, cari metodologi, ada 44 metodologi di sana. Nah, tinggal cari metodologi yang sesuai dengan aksi mitigasi yang Bu Lydia akan lakukan. Lalu, bagaimana jika tidak ada di situ? Jika tidak ada di situ, Ibu cari di Badan Standarisasi Nasional. Cari metodologi SNI di sana. Nah, jika tidak ada juga, Ibu cari searching ke website UNFCCC. Jika tidak ada di UNFCCC juga yang metodologi yang aksi yang Ibu lakukan, Ibu cari metodologi umum atau Ibu buat metodologi, ajukan ke SRN PPI untuk disahkan. Itu bisa model seperti itu. Jika itu tidak ada, maka terbuka satu mengusulkan. Nah, itu sudah terjadi di beberapa yang kita validasi verifikasi, mereka mengajukan metodologi. Lalu untuk baseline emisi, apakah harus 5 tahun? Maksudnya baseline emisi itu paling bagus jika Ibu melakukan sekarang dan Bapak Ibu tetapkan sekarang sebagai baseline emisi. Namun ada beberapa pelaku usaha itu yang sudah berjalan monitoringnya. Dia sudah menyusun DRAM misalkan 3 tahun yang lalu dan sudah memonitor dalam 2 tahun. Nah, ini dibolehkan 5 tahun sebelum DRAM itu diverifikasi. Bagaimana kalau 1 tahun? Wah, itu lebih bagus, Bu. Kalau 1 tahun justru lebih bagus. Artinya
kita memverifikasi 5 tahun bisa jadi ada kesalahan di situ. Dan kalau itu ada salah, berarti ibu butuh effort banyak. Misalkan contoh ya, ibu menyusun drum dan melakukan monitoring itu sejak tahun 2019 misalkan ya, atau 2020 nih. Ibu melakukan validasi verifikasi di 2024, berarti udah berjalan 4 tahun. Ini jika ada temuan yang sifatnya materiality, kualitatif dan lain-lain, maka ibu harus memperbaiki laporan itu yang ibu sudah produce dari 2021, 2022, 2023 gitu. Tetapi bagaimana baru 1 tahun? 1 tahun lebih bagus. Jadi ibu baru melakukan sekarang, nanti dilakukan verifikasi di tahun depan misalkan. Jauh lebih mudah effortnya. Tetapi di atas 1 tahun juga boleh sampai dengan maksimal 5 tahun sebelum tanggal validasi. Mungkin itu Bu Lydia, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Oke, makasih Pak Sarif. Mudah-mudahan jelas ya Bu ya. Jadi untuk validasi drumnya itu maksimal ya Pak Sarif, 5 tahun setelah drum itu dibuat ya. 5 tahun sebelum tanggal validasi drum. 5 tahun sebelum tanggal validasi drum ya. Iya betul. Maksimal berarti itu ya Pak ya, lebih cepat. Sudah lebih maksimal baik. itu maksimal. Jadi kalau lebih dari itu nggak boleh lagi. Oke, berarti kalau lebih dari itu ya nggak bisa Ya, didaftarkan ya aplikasinya Pak. betul, nggak bisa masuk. Baik, baik, makasih Pak Sarif. Ini ada yang raise hand ini Pak. Eh, Oh ini Bu Lisa belum ya? Bu Bu Lisa, ya nanti setelah ini ya Pak ya. Oke, Di sini direct message ya ke saya teruskan ke Pak Sarif. Setelah oke. ini kita jawab pertanyaan Bu Lisa karena sudah ada yang raise hand di kolom chat. Saya beri kesempatan untuk Pak Sugiyari ya dari PT TRH Berau. Silakan Pak Sugiyari, barangkali langsung bertanya saja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi. Bisa terdengar Pak suara saya? Jelas sekali. Jelas Pak. Sangat Terima jelas kasih. secara Ya. cuaca. Ya Pak, jadi tadi terima kasih atas waktunya tadi terkait dengan mitigasi untuk areal yang ditetapkan sebagai konservasi atau kawasan lindung oleh unit manajemen. Nah, ini kan apakah itu termasuk dalam objek mitigasi dan masuk dalam perhitungan katakanlah carbon trade-nya atau penjualan karbonnya. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, nah ini bagaimana dengan unit manajemen atau BPPH yang di dalamnya terdapat PPKH. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi problem ketika itu dijadikan areal tersebut PPPH mengajukan ataupun menyusun drum. Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin tadi kurang lebih ya pertanyaannya bagaimana dengan kelapa sawit. Nah, ini untuk pertambangan atau BPPH ini kan cukup besar juga untuk menyumbang deforestasi ya. Sebutannya mungkin bukan deforestasi ya, karena itu adalah sudah menjadi keputusan. Artinya di sini dia juga cukup tinggi juga menaikkan emisi. Mungkin secara efek globalnya panasnya naik gitu ya. Nah ini apakah dari ini kebijakan itu juga punya beban juga untuk katakanlah bersama-sama untuk eh, menurunkan itu atau mungkin kewajiban tadi disampaikan kalau memang dia nggak bisa beli atau bagaimana. Memang secara regulasi dia kan ada kewajiban untuk rehab itu 1:1. Ketika dia buka areal itu 1 hektar, maka dia harus menanam 1 hektar, entah tempatnya yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Itu Pak, mungkin 3 itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan ini karena saya juga mencoba untuk menggali informasi-informasi apa sih sebenarnya yang bisa kita terapkan di unit manajemen ketika ini kan lagi seksi ya untuk karbon. Saya dari beberapa instansi atau ini gencar sekali untuk webinar maupun seminar langsung masalah karbon. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Sugiar. Mohon maaf Pak Sugiar tadi dari mana Pak? PRH Berau ya Pak ya? Iya, di Berau, Pak. Oke, di Berau. Baik, makasih. Eh, Silakan Pak Azhar, mungkin langsung saja Pak. Mengingat ini banyak ini yang ternyata yang antri tanya ya. Silakan Bagi Pak. Terima kasih Pak Sugiyari. Ini bagaimana kawasan ditetapkan kawasan lindung oleh manajemen. Berarti bukan oleh undang-undang ya, oleh unit manajemen. Bisa jadi dia nggak masuk kawasan, tetapi oleh internal perusahaan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Saya pikir itu kembali lagi kepada unit manajemen. Jika dia ingin mempertahankan apa namanya kawasan lindung, artinya eh, berarti tidak bisa disebut kawasan lindung. Kawasan lindung kalau sesuai dengan aturan undang-undang kan yang tertera di aturan ya. Artinya memang yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tetapi kalau misalkan perusahaan itu ingin juga menyiapkan yang di luar daripada kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebagai kawasan konservasi dia ya, itu bisa juga dipakai untuk apa namanya untuk aksi mitigasi. Artinya eh, tergantung kembali kepada aturan ya, aturan eh, pemerintah. Tetapi saya pikir jelas ya, aturan pemerintah itu memang udah menetapkan, bahkan udah mendeploy yang mana kawasan lindung. Jadi kalau kita misalkan melakukan overlapping antara area izin konsesi kita dengan kawasan lindung, eh, kawasan hutan misalkan yang tidak boleh dibuka, ya itu kan sudah terdeploy. Jadi bagaimana jika kita melakukan penanaman atau penghutanan di areal yang tidak terdeploy sebagai kawasan yang dilarang dibuka? Nah, itu bisa jadi sebagai aksi mitigasi karena pasti akan ada yang tadinya boleh kita tanam sawit misalkan, lalu kita nggak tanam karena kita ingin jadikan sebagai kawasan konservasi kita secara secara internal ya. Itu boleh jadi bagian daripada aksi mitigasi. Lalu bagaimana dengan yang penggunaan kawasan ini, kayaknya pinjam kawasan ya. Nah, ini kembali lagi kepada aturan. Kalau misalkan dia diberikan izin, ini kembali lagi yang sekarang ada aturan subnasional yang perlu masih dikembangkan. Karena izin itu kan ada tujuannya diberikan. Misalkan izin tebang, izin ini, izin itu, kan pasti ada tujuan. Kalau misalkan tiba-tiba kita nggak melakukan aktivitas sesuai izin, nah ini apakah dibolehkan oleh pemerintah atau tidak? Nah, ini yang sekarang makanya Bapak sebaiknya berkonsultasi dengan KLHK terkait dengan hal ini. Itu saya sarankan supaya bisa mendapatkan kejelasan karena setiap perizinan itu banyak juga bertanya ke kami. Kita udah dapat izin misalkan penebangan, izin penebangan ya. Tapi kita nggak mau penebangan ya, kita 100% nggak mau nebang. Terus izin penebangan itu untuk apa tuh izin penebangannya kan gitu ya. Nah, jadi ini perlu konsultasi dengan pemerintah eh, lagi-lagi gitu ya. Ada lagi contoh nih saya berikan. Misalkan HTI. Oh Pak, kita mau bikin apa namanya mitigasi, kita mau perpanjang periode tebang yang tadinya 4 tahun jadi 10 tahun misalkan. Nah, terus industrinya gimana kalau kalian nggak tebang? Terus industri paper gimana? Nah, ini kan pemerintah kan pasti akan mengatur ini semua. Oleh karena itu, setiap yang terkaitan dengan perizinan itu sebaiknya berkonsultasi dengan pemerintah setempat atau pemerintah yang menerbitkan izin. Lalu pertambangan. Nah, pertambangan ini di dalam Permen SDM itu kan ada fase ya. Sekarang baru fase PLTU batubara karena ini yang didahulukan karena energi. Lalu nanti kan ada fase-fase yang terkait dengan pertambangan dan lain-lain. Itu akan ada fasenya, Pak. Apakah mereka nanti PTBAU atau melakukan offset? Itu kita belum tahu arah daripada pemerintah. Dan berapa PTB AEPU-nya mereka itu kita juga belum dapat. Tetapi ada beberapa pertambangan sekarang sudah datang ke kami untuk melakukan aksi. Contoh, ada pertambangan. Kan kalau kita lihat di P7 Pak ya, di P7 itu ada namanya rehabilitasi bekas tambang. Tetapi di pertambangan sendiri ada kan masa kewajiban itu ya, kewajiban menghutankan. Kalau nggak salah diberi waktu 5 tahun dan kalau itu sudah boleh dilepaskan atau tidak. Nah, ada beberapa pertambangan ini mereka udah melakukan aforestasi, penghutanan, lalu sudah dinyatakan lengkap oleh KLHK dan sudah dilepas. Itu mereka mau mengajukan lagi izin di daerah yang mereka itu.
Nah, itu saya bilang coba silahkan ke KLHK untuk berdiskusi terkait dengan misalkan aforestasi. Apakah boleh yang kita sudah tanam, karena itu kan basicnya kan adalah kewajiban ya, maksudnya mandatori, maksudnya ada perubahan iklim mau tidak ada, Anda tetap harus menghutankan kawasan itu ya. Nah, itu apakah kalau sudah dilepas oleh pemerintah boleh kita melakukan aksi mitigasi di situ dan mengklaim BAU-nya adalah tambang yang tadi terbuka? Nah, ini juga masih perlu banyak diskusi dengan pemerintah karena itu yang harus clear ya, informasi itu. Gitu Pak Sugihari. Ya, baik, mudah-mudahan jelas Pak Sugiyari ya. Tapi memang iya Pak Sari, banyak juga yang bertanya tadi ya, izinnya penerbangan, kami nggak gunakan deh izinnya nggak, Bang, eh, pindah ganti jadi jualan karbon misalnya ya. Nah, ini banyak juga yang bertanya, boleh atau enggak ya? Karena Ya, ya, betul. ya jadi dilematis juga ya Pak ya. Ya, betul. For industrinya jadi gimana nanti kalau nggak ada bahannya? Karena mereka kan harus menyampaikan RKU kan Pak Wahyu. Ya kan? Ya, ya. Dari izin itu kan mereka RKU. Nah, kita lihat aja RKU-nya mereka disetujui yang mana. Apakah mereka, oh nih saya mau RKU 100% Jaslink nih, jasa lingkungan. Jadi saya udah nggak menambang, ganti RKU-nya. Kalau memang diizinkan oleh pemilik izin, berarti ya monggo kan jalan gitu ya. Tetapi Iya, iya. kembali lagi, apakah RKU itu harus boleh 100% Jaslink atau harus sesuai dengan izinnya nih. Boleh kamu izin, saya kasih waktu, saya kasih kamu 30% area bisa Jaslink misalkan. Yang lain harus izin itu berjalan. Nah, itu kan kita Hmm, tahu. Nah, ini yang konsep-konsep iya, ini memang perlu didorong, perlu apa namanya, kita banyak bertanya kepada pemegang regulasi gitu. iya, iya Pak. Ini saya dengar-dengar juga di pelaku usaha sektor kehutanan lagi rame RKU nih Pak, revisi. Ya, pasti Ya. rame nih. Oke. Iya, baik. Pak Masuri ya, yang tadi raise hand ya. Silakan Pak Masuri. Silakan Pak. Di Unmute oh dulu. ya. Oke, 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 sudah terima aktif. kasih. Silakan, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Sari, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, saya Mas Kuri Pak dari PT Tunas Biru Lampung, Sungai Budi Group Pak. Jadi izin bertanya Pak, memang akhir-akhir ini saya selaku tim sustainability di perusahaan memang lagi dikejar-kejar juga sama manajemen terkait dengan isu bursa karbon. Kemudian baru-baru ini OJK juga mengeluarkan peraturan terkait bursa karbon. Jadi itu Pak yang saya udah beberapa kali Pak ngikutin ini seminar ini dengan pemutu juga dua kali ini, dan kita lagi gali-gali informasi terus. Kemudian saya juga udah pelajari beberapa di SRNPPI, metodologi dan sebagainya sudah saya download. Cuma memang dipelajari ya karena belum belum pernah Pak ya. Jadi kayaknya masih belum nyambung-nyambung Pak. Nah, kira-kira di Mutu itu Pak ada ini nggak Pak, macam pelatihan Pak untuk nyusun drum, untuk menyusun laporan, untuk menghitung metodologi gitu Pak, kira-kira Pak. Untuk apa terutama untuk di perkebunan Pak, gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Ini Pak Sarip. Terima Baik, kasih Pak. Baik. Pak Masuri mungkin nanti dengan Pak Wahyu ya. Ya, baik Pak Gitu Masuri, ya nanti Pak ya. biar ya ya nanti di ini aja Pak. Nanti kita follow up ya feedback setelah Oh, webinar ini. siap Pak. Apa kebetulan saya sudah ngisi itunya Pak, tadi yang di itunya, di apa ya? Ini kuesioner untuk apa Oh namanya? iya, Penilaian itu. Semoga nanti kita baik. cepat dapat feedback Pak ya. Oke, makasih banyak Baik. Pak. Ini Pak Sarip mungkin itu aja dulu Baik. Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Makasih Pak Musri ya. Bapak Ibu ya, mengingatkan di chat juga kami sudah share link untuk survei, bukan survei, semacam feedback ya, feedback dari para peserta. Silahkan diisi. Di sana ada feedback untuk improvement kegiatan ini, termasuk tadi feedback salah satunya yang disampaikan Pak Masuri tadi ya. Kalau memang butuh pelatihan, kira-kira apa yang perlu kami eh, buatkan, pelatihan apa yang dibutuhkan. Baik Pak Sarif, kita ke kolom chat nih Pak, yang tadi Bu Lisa. Saya sudah janji akan bacakan ya. Bu Lisa memang direct DM ke saya, jadi nggak ke grup, mungkin keliru ya. Jadi saya aja yang lihat, mungkin peserta tidak lihat. Tapi tadi saya sudah lanjutkan ke Pak Sarif. Pertama, nomor satu ya, pertanyaan Bu Lisa adalah metode apa yang bisa dipakai untuk perdagangan karbon maupun offset?
apakah hanya berdasarkan 3 metode yang disebutkan sebelumnya? Nomor satu. Kemudian yang nomor dua, bagaimana proses perdagangan karbon ini untuk areal konservasi atau restorasi? Dan apakah perhitungan karbonnya tergantung terhadap areal yang direstorasi? Silakan Pak Sarif ya. Oke, baik Bu Lisa, terima kasih. Yang pertama dulu, metode apa yang bisa dipakai untuk perdagangan karbon. Jadi perdagangan karbon itu yang dijual adalah SPI, sertifikat pengurangan emisi ya. Bagaimana mendapatkan SPI? Nah, untuk mendapatkan SPI, Bu Lisa harus punya aksi mitigasi atau offset emisi yang tadi mulai dari nyusun drum sampai kepada LCAM. Dan aksi mitigasi harus punya additionality tadi ya. Salah satu syarat harus punya additionality. Itu baru boleh masuk ke sana ke SPI. Tetapi sebelum mendapatkan SPI tadi, nah itu tadi Ibu harus menyusun yang namanya DRAM, dokumen rencana aksi mitigasi. Itu adalah DRAM itu adalah perencanaan yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan additionality. Kalau misalkan tadi di DRAM itu ketika Ibu tidak melakukan apa-apa, emisinya 1 juta metrik ton CO2 ekuivalen per tahun. Setelah Ibu melakukan aksi mitigasi A, B, C, dan D, Ibu rencanakan akan turun misalkan jadi 500.000. Maka ada 500.000 yang Ibu bisa klaim per tahun. Nah, 500.000 ini Ibu hitung berdasarkan metodologi yang bersumber dari 3 itu saja. Ibu jangan kemana-mana ya. Bersumber dari 3 metodologi, yaitu di SRNPPI melalui keputusan Dirjen, yang kedua di BSN, yang ketiga UNFCCC. Jika tidak ada dari 3 sumber itu, maka Ibu silahkan menyusun metodologi dan mengusulkan melalui 2 skema. Yang pertama, Ibu bisa usulkan langsung ke tim MRV di SRN. Silakan bertulis surat dan sampaikan metodologinya. Atau melalui BSN. Memang kalau melalui BSN ini lama, bisa 6 bulan sampai 7 bulan, bahkan bisa 1 tahun baru terbit SNI. Karena akan dipanel oleh berbagai macam ahli. Mungkin bisa melalui tim MRV di SRN. Metodologi ini. Nah, jika sudah approval, itu Ibu bisa gunakan metodologi itu. Karena nanti metodologi itu pasti akan dicantumkan. Kalau Ibu akan melalui SRN, akan dicantumkan dalam metodologi di SRN. Kalau Ibu melalui BSN, akan terbit namanya SNI. Nah, silakan Ibu gunakan metodologi yang tadi yang sudah approval atau disetujui oleh pemerintah. Itu yang terkait dengan metode. Bagaimana proses perdagangan karbon ini untuk area konservasi. Jadi Ibu, konservasi itu adalah aksi mitigasi Ibu ya. Yang tadi itu mulai dari penyusunan RAM sampai terbit SPI. Nanti SPI itu yang kemudian bisa masuk ke bursa karbon untuk diperdagangkan. Jadi pada intinya kita tidak perlu dulu berbicara mengenai perdagangan karbon, tetapi bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah kita atau kegiatan kita sehingga kita bisa masuk kepada aksi mitigasi ini melalui penyusunan RAM dan penyusunan laporan capaian aksi mitigasi sehingga bisa divalidasi dan verifikasi oleh LVV dan bisa terbit SPI-nya. Nah, SPI-nya yang nanti masuk ke bursa. Mungkin itu Pak Wahyu. Baik, baik, makasih Pak Sarif. Jadi ya hanya metodologi yang tadi dari berasal dari 3 itu ya Pak Sarif yang bisa dipakai ya. Ya, kalaupun tidak ada bisa mengajukan. Kalau Jadi tidak ada bisa ya, kalau tidak ada bisa membuka mengajukan. peluang untuk pengajuan Iya, metodologi. iya. Kalau tidak ada bisa ajukan ke KLHK atau Ya. ke BSN untuk jadi SNI ya. Ya. Oke, nah ini di kolom chat ada yang ini saya kedua kali nih Pak, jadi saya bacakan nih Pak. Ada tadi siapa ya? Bertanya tentang NDPE ya. Pak siapa tadi ya? Sebentar saya cari Pak.
Pak Balintan ya namanya. Pak Balintang. Balintang. Ya, Pak Balintang ya. Jadi bertanya, perusahaan yang sudah mengadopsi kebijakan NDPE, kalau nggak salah NDPE itu no deforestation, no expansion, no expansion on peat and no exploitation. Jadi di gambut ya. Apakah gambut yang berada di konsesinya akan menjadi program karbon ya? Program aksi mitigasi untuk tentunya pasti arahnya sepertinya ke perdagangan karbon. Silakan Pak Sarip, kira-kira bisa nggak eh, itu dijadikan juga sebagai aksi mitigasi yang nanti arahnya ke perdagangan karbon? Silakan Pak. Eh, itu bisa ya, maksudnya selama misalkan tadi mengikuti pedoman tadi yang 5 tahun dan lain-lainnya. Dan yang kedua, memang betul-betul ada additionality di sana ya. Yang penting ada additionality di program itu. Jadi kan kebijakan lalu diturunkan dengan aksi ini. Kita punya NDP artinya berarti ada areal sekian ribu hektar yang tidak ditanam gitu kan. Wah ini saya nggak tanam. Walaupun itu bukan areal kawasan lindung ya, bukan areal yang oleh pemerintah memang nggak boleh dibuka. Tapi atas kebijakan pemerintah inisiatif sendiri lalu kita hutankan kembali nih. Kita hutankan kembali. Itu bisa disusunkan drumnya. Nah, cuman yang tadi saya sebutkan bahwa kita menunggu apa yang menjadi regulasi dari Kementerian Pertanian nih tentang gambut ini. Kalau di kehutanan, kalau Bapak Ibu baca di Permen LHK 7, gambut itu nanti akan punya PTBAE sendiri, batas atas emisi. Artinya, kalau Anda melewati dari batas atas yang sudah ditetapkan ketika dihitung, maka Anda harus bayar pajak atau beli offset emisi, mengoffset emisi. Tetapi jika Anda bisa menurunkan dari batas atas itu, range dari ini itu bisa diperdagangkan misalkan. Gitu. Jadi bisa ya Pak Sarip ya? Bisa. Gambut. Baik, tadi PTBA ini Pak. Ini pertanyaan dari saya Pak Sarip ya. Tadi perdagangan karbon itu kan ada yang melalui PTBAE untuk yang sudah ada persetujuan teknis batas atasnya. Berarti untuk yang belum bisa lewat jalur offset. Begitu ya Pak Sarip? Kalau nggak salah tangkap saya. Iya, jadi kalau yang sudah punya PTBAE berarti kan tetap harus itu. Contoh misalkan gini, di Permen LHK nomor 7 bahwa yang gambut itu, khususnya ini yang kawasan memang bukan konsesi HGU ya. Karena HGU itu udah masuk ke ranahnya pertanian. Karena misalkan HGU itu peruntukannya untuk kelapa sawit, berarti udah masuk ke pertanian. Ini yang masih ranahnya kehutanan. Itu udah kalau Bapak Ibu baca di Permen LHK 7 itu gambut itu akan ditetapkan PTBAPU-nya, akan ditetapkan. Berarti tidak lama lagi akan terbit batas atas emisinya untuk gambut. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau yang sudah ada PTBAE-nya, berarti kan nanti untuk bisa ikut perdagangan karbon dilihat nanti aktual emisinya apakah ada di atas batas atas atau di bawah batas atas begitu ya? Betul. Kalau dia PTBAE maka dia menginventori nanti dalam 1 tahun. Tidak buat drum begitu ya Pak? Nggak buat ya? drum, nanti langsung verifikasi. Verifikasi inventorinya dia, karena kan udah ditetapkan batas atasnya nih. Kamu nggak boleh 1 juta nih, berarti kan udah ngitung dia nih. Dari Januari sampai Desember ngitung berapa emisinya, lebih nggak dia? Kalau misalkan pas dengan batas atas berarti dia aman. Dia nggak melakukan offset, dia juga nggak bisa menjual, tapi dia juga nggak kena pajak. Misalnya pas nih. Tapi kalau dia melebihi dari yang batas atas tadi, maka yang lebihnya ini bisa dia offset, ya offset, sehingga sampai kepada batas yang atas ini. Atau dia melakukan usaha untuk menurunkan, bisa. Atau misalkan dia ini batas atas, ini posisi nih batas bawah. Nah, ini setelah 1 tahun ini bisa dia jual nih. Dia masuk ke SRN nanti untuk menjual. Nanti diverifikasi lagi nih sisanya ini. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi yang untuk sektor-sektor yang sudah ada PTBAE-nya termasuk PTBAE PU
mereka bisa ikut kalau mau terlibat di Perdagangan Karbon, ya tinggal inventarisasi saja gitu ya Pak ya. Betul. Nanti aktual emisinya ada di atas atau ada di bawah. Kalau ada di atas, berarti artinya kalau ada di atas over gitu ya, maka dia harus offsetkan atau bisa juga beli dari yang masih punya, iya Pak ya. Iya, Ya, kira-kira oke. gitu. Dia mengoffset misalkan di bursa misalnya, atau dia membeli yang mungkin sesama apa namanya, sesama eh, Sektor tersebut. sektor tersebut untuk misalkan membeli itu, membeli apa namanya, eh, membeli karbon yang sesama sektor itu Iya. bisa. Tapi tetap perlu diverifikasi juga itu Pak, nanti hasil perhitungannya. Tetap diverifikasi seperti contoh yang punya SDM nih, Hmm. PLTU batubara itu kita akan diundang di Januari sampai dengan Februari untuk melakukan verifikasi terhadap perhitungan yang mereka lakukan sejak Januari sampai dengan Desember. Gitu, Pak. Baik, ya, Tetap baik jadi Pak. tetap diverifikasi namanya. Tetap Ya, diverifikasi ya. nah, namanya Baik, verifikasi PTBAE, laporan emisi PTBAE PU namanya. baik. Nah saat ini yang sudah ada PTBA-nya di sektor energi untuk pembangkit listrik, ya Pak. Di sektor kehutanan akan ada untuk gambut begitu nanti ya. Tadi informasinya ya Pak Ya, Syarif. kalau lihat di P7 akan ada di sektor gambut. Mungkin ini Pak, saya apa namanya? Saya kira-kira gini nih. Oke, Dilihat nggak ya? ya sudah Pak, sudah muncul. Silakan Pak. Nah, nah ini contoh ini di sebelah kiri ini adalah PT BAE, ya. Pelaku usaha A, pelaku usaha B. Nah, ini pelaku usaha A ini ternyata emisinya melebihi ini. Ini misalkan adalah batas atasnya ya, cap-nya ya. Ini cap-nya. Oke. Ternyata emisinya dia kelebihan sini. Nah, kelebihan ini itu dia bisa ngambil dari PUB ini, pelaku usaha B. Karena pelaku usaha B ini dia tidak melebihi batas atas. Jadi dia ada surplus. Bawah ya, Ya, ada surplus ya. surplus. Nah, surplus ini bisa dibeli langsung oleh PT PUA ini, atau misalkan ini juga bisa jual ke bursa ya. Nanti si Hmm. PT pelaku usaha ini membeli. Bagaimana jika belum cukup nih? Ternyata belum cukup. Nah, ini dia Hmm. bisa ngambil dari PUC. PUC ini yang punya SPE nih, sertifikat pengurangan emisi tadi yang offset ya, yang mitigasi ini. Nah, dia jual ke bursa. Nah, nanti bisa dibeli di bursa. Jadi kira-kira seperti ini yang namanya perdagangan emisi dan offset emisi gitu. Jadi sebelah kiri ini adalah PTBAEPU, sebelah kanan ini yang offset emisi yang melalui aksi mitigasi project. Gitu kira-kira. Baik, baik, makasih Pak Syarif. Ini saya kembali ke chat nih. Saya akan bacakan dua pertanyaan lagi ya, mengingat waktunya juga terbatas. Eh, Pertanyaan dari ini nih, Pak Ibu atau Bapak ya, mohon maaf ya. Arun ya, mohon maaf kalau keliru. Mungkin Ibu ya, Ibu Arun dari Riau. Pertanyaannya adalah, setelah pembuatan drum di step 3, apakah boleh pelaku usaha menentukan carbon verifier sendiri atau harus ditunjuk oleh PPI? Ini mungkin maksudnya menentukan verifikator barangkali ya. Ya, mungkin. Silakan Pak Syarif. Oke, jadi setelah drum itu diupload di SRN oleh pelaku usaha itu sendiri, drum itu akan dinilai atau ditinjau oleh tim MRV. Yang ditinjau bukan isi drum sebetulnya, bukan isi drum, karena itu ranahnya LVV. Yang ditinjau adalah administrasi dan kelengkapan dokumennya. Jika itu sudah terpenuhi semua, oke, si pelaku usaha itu bisa mencari LVV yang ada, yang terregister di SRN. Akan ada 4 tuh. Misalkan contoh memilih Mutu Agung, itu bukan arahan dari
PPI enggak, tetapi adalah yang ditunjuk oleh pelaku usaha itu sendiri untuk bekerja sama gitu. Oke, jadi bisa menentukan sendiri ya Pak ya, Bisa, iya. selama LVV-nya yang sudah terakreditasi dan Ya, masuk oleh KLHK ya, terregister ya di sana. betul. Intinya adalah dia terakreditasi oleh KAN dan terregister di SRN. Itu yang penting nih. Ya. Ada yang terakreditasi tapi tidak terregister. Nah, itu dia nggak bisa melakukan di sana. Karena Oke. syaratnya wajib terregister di SRNPPI. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau nanti pilih LVV pastikan pertama terakreditasi oleh KAN, yang kedua terregister. Karena belum tentu yang sudah terakreditasi oleh KAN terregister di SRN, gitu ya Pak Sarif ya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu ya. Dari Ibu Mega Khairani ya. Izin bertanya Pak, apakah perdagangan karbon ini sifatnya wajib? Jika wajib, kapan batas waktunya dan apa konsekuensinya jika belum melakukan registrasi di SRN gitu ya. Itu barangkali Pak Sarip. Jadi wajibkah? Kalau wajib, kapan waktunya? Dan kalau tidak ikut, apa konsekuensinya? Oke, yang wajib itu laporan emisi yang ditetapkan batas atasnya. Karena kan nanti akan ada cap, ya, akan ada cap. Nah, sedangkan yang aksi mitigasi itu adalah kontribusi dari pelaku usaha untuk melakukan adaptasi. Tetapi dia mendapatkan benefit. Benefitnya apa? Dia mendapatkan penjualan emisi. Jadi yang untuk mitigasi ya silakan, itu apa saja boleh, tidak ada kewajiban harus melakukan mitigasi A, B, C, dan D. Nah, selama dia bisa melakukan aksi mitigasi dan persyaratan aksinya itu seperti yang saya sebutkan tadi, berada di Indonesia, lalu ada additionality dan lain-lain, itu boleh. Jadi yang punya wajib itu kalau yang punya batas atas emisi. Karena mereka wajib mencapai batas atas emisi. Kalau mereka lebih, mereka kena pajak ya, pajak teks ya. Walaupun teksnya sekarang belum diatur, makanya yang PLN itu mereka lebih arah perdagangan antara PLN itu misalkan. Nah, itu mungkin ya. Oke, baik, baik. Jadi sekali lagi, untuk yang sudah ada penetapan PTBAE-nya, untuk pelaku usaha berarti PTBAEPU-nya, nah itulah yang wajib. Sebenarnya wajibnya itu untuk menghitung emisinya gitu ya Pak Sarif ya, Iya, menginventarisasi emisinya. iya, Sehingga nanti pada akhirnya diketahui apakah emisi pelaku usaha tadi ada di atas batas yang sudah ditetapkan atau di bawah batas yang sudah ditetapkan. Nah, ada di atas atau ada di bawah itulah nanti peluang yang bisa diperjualbelikan gitu Pak Sarif ya. betul. Dan Ya, yang kedua yang mungkin yang akan datang adalah yang gambut ya. ya PTBAE yang nanti menurut Pak Syarif itu yang angin sepoi-sepoinya udah ada gitu ya. Ya, Itu yang di sektor gambut akan ditetapkan. Saat ini yang sudah ada PTBAE-nya baru di sektor energi, betul ya Pak Syarif ya kalau nggak salah betul. ya. Dan itu sektor energi khususnya PLTU batubara. Oke. Berarti secara tidak langsung bisa disebutkan saat ini sektor PLTU batubara lah yang wajib menghitung emisinya karena sudah ada PTBAE-nya, begitu Pak. Betul, Ya. betul. Baik, demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya karena waktu juga ini ya, karena waktu juga terbatas. Jadi mohon maaf tidak bisa mengakomodir semua pertanyaannya, diskusinya. Tapi sesi ini akan ada rutin setiap 2 minggu. Nanti mungkin di sesi berikutnya Bapak Ibu bisa ada kesempatan untuk bertanya, berdiskusi kembali. Jadi demikian ya. Barangkali sekali lagi terima kasih Pak Eh, Syarif ya Pak, atas sharingnya. Pak, eh, boleh saya Ya, ini, saya share mengenai oh apa silahkan namanya? Pak, silahkan Pak. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan sudah muncul Pak. Nah, ini di pasal 10 bahwa perdagangan emisi sektor sebagaimana pasal 5 huruf A dilakukan melalui penyusunan penetapan peta jalan perdagangan karbon, penetapan perjanjian cadangan pengurangan emisi atau buffer, penetapan PTBAE pengolahan gambut. Nah, jadi Oke. akan ada penetapan ya, penentuan PTBAE PU gitu. Jadi udah
Ini udah disebutkan secara undang-undang nih, peraturan ya, bahwa akan ada penetapan PTBA pengolahan lahan. Itu kira-kira Pak. Baik, itu untuk sektor kehutanan. Tadi kalau saya lihat di atasnya Permen LHK nomor 7 ya, tata Iya cara betul. di sektor kehutanan. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Sarip ininya ya, sharingnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Eh, Tadi sesuai yang disampaikan di awal bahwa nanti akan ada 3 orang pemenang door prize. Jadi kami akan undi melalui spin wheel ya atau wheel spin 3 orang pemenang. Mohon bantuan dari panitia mungkin eh, diputar akan mendapatkan voucher ya dari kami nanti. Jadi kan saat mengisi daftar hadir ada nomor HP, nanti akan kami hubungi 3 orang yang beruntung. Silakan panitia untuk lakukan spin. Eh, Beruntung pertama adalah ya bersama ya. Baik, Bapak Ahmad Karsidi ya. Selamat Pak Ahmad ya. Nanti kami akan hubungi Bapak untuk follow up vouchernya. Yang kedua, peserta beruntung kedua. Bapak Bisnu Mustafa, selamat Pak ya. Kami akan menghubungi nanti. Silakan ke beruntung ketiga terakhir. Bapak Afan Nur Rahman ya. Selamat Pak Afan Wah, dari sekian ratus ini ya. dapat dia. 3 orang beruntung. Selamat kepada 3 orang beruntung. Nanti kami akan hubungi Bapak Ibu ya untuk follow up door prize-nya berupa voucher. Jadi begitu demikian teman-teman Bapak Ibu semua acara kita ya MVT webinar Carbon Talk Show sesi ini Pak Sarif Lambaga. Sekali terima kasih Pak Sarif ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Baik Bapak Ibu, demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Silahkan nanti ikuti program-program MVT Carbon Talk Show di sesi-sesi berikutnya ya. Terima kasih, kita tutup bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Sarif. kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. baik. Sama-sama Pak, luar biasa. Makasih Pak. Nanti kalau direpotkan next-nya mudah-mudahan masih berkenan ya Pak Sarif. Insya Allah. Oke, baik izin kami ini ya tutup ya, kami live ya Baik. Pak. Ya. Baik. Mutu Institute adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah diakui secara nasional dan internasional. Tahun 2016, pelatihan Mutu Institute telah tersertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tahun 2017, sebagai representatif PECB di Indonesia, Professional Evaluation and Certification Board, lembaga sertifikasi personal yang berkantor pusat di Kanada. Tahun 2018, ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi bidang K3 nasional.
tahun 2019 ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai lembaga pelatihan ISPO, Indonesian Sustainability Palm Oil. Tahun 2020 bekerjasama dengan LSP Bina Daya Alam dan LSP LHKI melakukan pelatihan dan sertifikasi personil di bidang lingkungan dan petugas pengambil contoh. Dan terus dipercaya oleh lembaga nasional dan internasional melalui pelatihan di bidang sistem manajemen, food safety, lingkungan, K3, kehutanan, pertanian, laboratorium, good corporate governance, anti penyuapan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Mutu Institute telah melayani dan bermitra dengan SKK Migas, Pertamina Persero, Petro Cina, PP Persero, Perum Bulog, Perum Peruri, Indonesia Power, Kementerian Pertanian, Perpustakaan Nasional, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jayabaya, PT Smart Tbk, Austindo Nusantara Jaya, Wilmar, dan perusahaan terkemuka lainnya. Dengan komitmen untuk terus memberikan layanan pelatihan yang fun, kreatif, inovatif, dan fokus kepada kepuasan pelanggan. Mutu Institute percaya, kita dapat maju bersama. We rise by lifting others.